Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar secara online di masa COVID-19 ini bagi anak-anak sepertinya cukup mengganggu bagi orang tua. Terutama bagi orang tua yang bekerja, apalagi seperti saya yang anak saya belajar sekolah 3 orang, selama ini disuguhkan dengan tugas-tugas dan belajar secara online. Kami harus menyiapkan waktu yang ekstra untuk mendampingi mereka. Apalagi dengan peralatan yang terbatas, jaringan internet yang minim, kami orang tua perlu menyiapkan biaya yang ekstra untuk mendampingi itu. Namun bagi anak-anak, sepertinya mereka menikmati libur panjangnya. Mereka belajar tanpa beban, beraktivitas di rumah, bisa bermain bebas tanpa aktivitas yang rutin setiap hari. Mungkin perlu ada terobosan yang lebih jelas supaya pelajaran itu bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Puan Seruni dari Pangkalan Kerinci. Sebagai orang tua yang bekerja, saya menilai instruksi belajar dari rumah layaknya homeschooling selama pandemi ini kurang efektif. Karena orang tuanya tetap bekerja di kantor ataupun di tempat lain, sedangkan anaknya di rumah. Tentunya efektivitas waktu, kemudian juga efisiensi mereka belajar, baik juga penggunaan data internetnya, serta kontrol pengawasan anak, serta konsentrasi anak saat orang tua tidak mengawasi, tidak berjalan dengan baik. Kemudian dari segi faktor ekonomi, tidak semua keluarga tergolong mampu, smartphone ataupun laptop tidak semua keluarga punya, kalaupun ada biasanya hanya dipegang oleh bapak atau ibunya, itu pun dipakai untuk bekerja. Sementara anak yang sekolah di dalam keluarga itu lebih dari 1 orang. Mau beli data, juga uangnya terbatas. Belum lagi keterbatasan sinyal. Serba tidak mengenakan dan juga tidak nyaman, tapi harus dihadapi. Dan kita akui semua pihak tergagap menghadapi pandemi ini. Semoga dari semua keterbatasan yang dihadapi selama ini ada solusi ataupun juga kebijakan yang meringankan atau memudahkan semua pihak, baik itu guru, murid, ataupun orang tua murid. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia, jumpa lagi kita di Ruang Indonesia Bicara. Hari ini masyarakat Indonesia mengalami musibah COVID-19. Penyakit corona yang mewabah di seluruh dunia membuat negara-negara harus merubah sistem kehidupan bermasyarakat. Begitu juga dengan Indonesia, banyak sisi kehidupan kita yang dirubah pada hari ini. Masyarakat yang biasa bekerja di luar diwajibkan hanya bisa bekerja di rumah saja. Begitu juga dengan dunia pendidikan. Sisi dari dunia pendidikan kita harus dirubah. Interaksi antara guru dan murid yang berada di kelas selama ini dirubah menjadi antara guru dan murid melalui media online. Muncul yang namanya pelajaran online yang dilakukan oleh orang tua dan murid di rumah saja. Ini yang menimbulkan masalah di kemudian hari. Banyak orang tua yang tidak punya basic guru akhirnya menjadi guru dadakan. Kita di Ruang Indonesia hari ini akan berbicara dan mendengarkan mereka berbicara tentang pengalaman dan keluh kesahnya selama belajar online. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani oleh salah satu praktisi pendidikan dan menjadi kepala sekolah salah satu SMP di Pekanbaru, Provinsi Riau, Bapak Syahrizul MH. Assalamualaikum, Pak. Salam. Sehat, Alhamdulillah ya. Sudah mulai masuk tahun ajaran baru. Juli insyaallah. 13 Juli insyaallah. Beliau ini adalah selain sebagai praktisi pendidikan juga salah satu penulis buku yang sudah banyak memunculkan bukunya di Provinsi Riau ini, dan setahu saya salah satu penggiat media sosial. Ya, banyak memberikan inspirasi tulisan di akun beliau. Baik, kita akan mulai berbicara dari sisi para siswa.
karena para siswa mendapatkan liburan yang menyenangkan dan cukup panjang selama masa pandemi. Mereka tidak harus ke sekolah, tapi mereka cukup belajar di rumah saja. Tapi mereka tidak bertemu dengan teman-temannya, dan mereka juga mendapatkan ibu guru baru, yaitu orang tua sendiri, yang tentu saja secara sosial lebih sedikit agak keras daripada guru-guru di sekolah. Kita dengarkan dulu para siswa berbicara. Nama saya Fahir. Saya siswa SD Sterling. Saya paling suka belajar di sekolah. Saya tidak suka belajar di rumah. Sebab membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Bintang. Saya bersekolah di SMP Terlesa School. Saya sangat tidak suka belajar online, karena belajar online itu sangat membosankan, tidak bisa berjumpa teman-teman. Baik, netizen Indonesia, kita sudah dengar orang tua, sudah dengar bicaranya wali murid, wali murid dan para siswa. Sekarang kita akan dengarkan dari versi guru dan versi kepala sekolah. Baik, Pak Sarizul, begitu mendapat instruksi dari Dinas Pendidikan bahwa sekolah dilaksanakan secara online, apa reaksi Bapak sebagai kepala sekolah dan reaksi teman-teman guru bagaimana? Iya, terima kasih. Sebelumnya yang perlu dipahami juga adalah seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara kan, semua rumah adalah sekolah, semua orang adalah guru gitu. Madrasah pertama adalah rumah. Ya, madrasah pertama katakanlah begitu. Jadi sebenarnya dari sisi untuk yang kita bayangkan itu ketika ada instruksi begitu itu adalah kita menyiapkan bagaimana metode yang paling pas untuk model pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, sehingga kita bisa langsung membuat rapat dengan teman-teman kira-kira bagaimana cara memberikan layanan pendidikan di masa-masa seperti ini. Karena ini bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, tapi bukan kehendak orang tua juga ya. Ya, ini bukan kehendak orang tua juga, bukan kehendak negara juga. Ini pure musibah yang dialami oleh seluruh dunia. Sehingga ini mengharuskan kita untuk lebih kreatif merancang sistem pembelajaran yang dilakukan. Yang sebelumnya di sekolah tatap muka, kemudian berpindah ke rumah, ya, kita rancang model pembelajarannya. Nah, yang kita lakukan, ya, kalau kaget ya, kaget juga kan, karena tiba-tiba gelombangnya begitu besar dan harus ketika shifting ya, langsung berubah, ya, langsung bergeser kita. Nah, jadi yang kita siapkan itu, yang pertama yang terpikir oleh kita itu memang online. Nah, online, ya, anak-anak dengan guru interaksinya via dunia maya katakan begitu. Kemudian yang berikutnya kita juga memberi layanan konsultasi juga bagi, kan waktu itu kan belum ada PSBB ya, masih diliburkan, physical distancing waktu itu. Dan diperkiranya tidak selama ini waktu itu ya, cuma 14 hari. Iya. 14 hari. Kemudian kita berikan layanan konsultasi ke sekolah bagi siswa yang membutuhkan konsultasi. Jadi tetap kita buka ruang-ruang seperti itu. Dan kemudian sekarang karena ini sudah menjadi panjang, kita berikan layanan Go School namanya. Kami di sekolah memberi layanan Go School. Jadi mulai tahun pelajaran baru ketika pandemi Covid ini belum berakhir, kita luncurkan program Go School. Jadi guru mendatangi rumah siswa. Oh, jadi guru tetap mendatangi rumah siswa. Tidak hanya melalui online saja. Jadi ada 3 pilihan yang kita sediakan, Go School, kemudian online, yang kemudian terakhir itu layanan konsultasi seperti biasa. Nah, jadi guru seperti private lah ke rumah. Jadi kita jadwalkan. Jadi tergantung orang tua memilih 3 pilihan itu, mereka milih yang mana. Jadi sekali sebulan kita ganti jadwalnya. Ya, jadi orang tua boleh memilih. Mereka mau memilih model pembelajaran yang mana mereka ingin untuk anak-anak mereka. Enggak semua orang juga orang tuanya yang ingin anak-anaknya didatangi atau orang bertamu ke rumahnya gitu kan. Dia boleh milih. Boleh milih seperti itu. Dan untuk bisa mengetahui ini siswa kita belajar apa tidak di rumah, itu bagaimana sekolah menyikapi itu? Jadi biasanya kita untuk mengetahui siswa belajar atau tidak, itu biasanya kita minta juga dokumentasi dari orang tua. Nah, ini ada kirimkan fotonya. Jadi masing-masing wali kelas itu dikirimi foto oleh orang tua ketika belajar, baik foto maupun rekamannya. Terutama misalnya Al-Quran, kita kan juga ada setoran Al-Quran tuh, hafal Al-Quran. Setorannya itu di videokan, nanti dikirim ke sekolah. Nah, sekarang yang kita harapkan dari orang tua itu adalah kejujurannya, objektivitasnya ketika
menyampaikan itu, jadi tidak dibantu. Karena yang sebenarnya ketika itu dibantu, yang dirugikan juga anak-anak kan. Nah, ini yang harus diinikan juga, dijaga objektivitasnya. Jadi tidak, karena banyak orang kemudian orientasinya masih nilai, nilai. Jadi bukan kualitas yang sesungguhnya, sehingga mereka bagaimana nilai anaknya tinggi, apa segala macam, di upgrade dengan berbagai cara itu tadi. Ini yang menarik. Jadi artinya sebenarnya pendidikan itu adalah mencerdaskan, ya. Persoalan dengan ada pembelajaran online ini, konsep mencerdaskan itu kan agak sedikit tidak terpenuhi sebenarnya, karena banyak kita dengar tadi dari beberapa orang tua yang belajar itu orang tuanya. Karena untuk bisa mencapai nilai yang diharapkan oleh sekolah, orang tua yang mengerjakan tugas, orang tua yang bahkan ujian sendiri juga orang tua yang melaksanakan. Nah, Bapak menilai efektif tidak pembelajaran seperti itu untuk kecerdasan kalau melihat kondisi pada hari ini? Sebenarnya kalau bicara ideal tentu tidak ideal. Ya, tidak ideal ya, memang, kan? Kalau efektif tentu kita memilih, kaidahnya kan begitu. Kita memilih yang baik di antara yang terburuk. Jadi pilihan-pilihan kita tuh memang terbatas hari ini. Kalau tidak belajar online, kalau tidak belajar seperti itu, kita gunakan metode apa? Jadi pilihan-pilihannya memang itu, dengan pilihan-pilihan terbatas itu, dan kemudian kita ambil sebagai cara kita untuk melakukan pembelajaran, ya dengan segala konsekuensinya juga. Konsekuensinya kan keluhan-keluhan kita banyak tuh dapat di media sosial, ramai sekali keluhan orang tua. Sampai ada pantun anak-anak ya. Emaknya sudah jadi apa? Lebih ngeri dari kalau ada pantun segala macam. Lebih baik sekolah kayaknya daripada di rumah daripada di rumah nih katanya kan. Kan di rumah lebih garang ternyata gitu kan. Jadi ada pernak-pernik yang luar biasa dalam model pembelajaran di masa pandemi Covid ini. Tetapi kemudian kita juga harus mampu beradaptasi dengan kondisi ini. Maksudnya begini, kondisi ideal jelas tidak mungkin diwujudkan dengan keadaan ini. Nah, kemudian kondisi yang ada, yang tersedia inilah yang harus dimaksimalkan. Ya, kemudian terlepas dari orang tua yang backgroundnya pendidikan atau bukan, kembali ke yang pemahaman kita yang pertama tadi, semua orang adalah guru, semua rumah adalah sekolah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya orang tua diharapkan dalam model ini bukan mengajar anak-anaknya, tapi mendampingi anak-anaknya belajar. Cuma karena kurang sabarnya sebagian orang tua, anaknya datang, ya kan, kadang tidak dikerjakan, gurunya tiba-tiba WA tugas anak belum dikerjakan, mama, ibu, orang tuanya kadang-kadang kan tidak sabaran, emosi kan, sini mama kerjakan gitu kan. Dan itu banyak terjadi. Itu yang terjadi. Sehingga ada muncul tagline baru, belajar online itu mencerdaskan emaknya, bukan mencerdaskan anaknya, begitu seperti itu. Bisa jadi seperti itu, karena memang faktanya sebagian seperti itu. Nah, jadi yang online itu, pengertian pembelajaran online itu yang perlu juga kita pahami sebenarnya seperti apa yang terjadi hari ini. Kenapa kita mendulang kritik, mendulang dari masyarakat, protes dari masyarakat, karena memahami online itu juga keliru. Mengartikan online itu kasih tugas ke anak-anak, anak disiram tugas 4 mata pelajaran per hari atau lebih dari 4 mata pelajaran, itu jelas memberatkan. Tentu tugas, tidak ada penjelasan. Nah, yang seharusnya dilakukan idealnya tugasnya terada, tapi harus ada penjelasan. Ada materi sebelumnya. Ada materi sebelumnya yang kemudian bisa menjadi rujukan anak-anak untuk mengisi lembar-lembar jawaban mereka yang dikirimkan oleh guru-gurunya. Artinya orang tua lebih pendamping sebenarnya. Jadi orang tua di masa ini untuk pendamping, bukan pengajar sebenarnya. Bagaimana dengan kondisi teman-teman sebagai guru? Apa yang mereka rasakan dengan perubahan belajar ini? Satu sisi mereka pasti tidak terlalu lelah ya, karena tidak berbicara terus di depan kelas. Tapi saya yakin juga pasti ada derita lain lah. Ada keluh kesah lain selama online ini seperti apa? Maksudnya mereka harus mengerti. Otomatis mereka harus paham internet kan, mereka harus paham bagaimana gitu. Seperti apa yang Ustaz dengar dari mereka itu? Ya, kalau untuk teman-teman guru ya, kita yang pertama penguasaan teknologi itu mutlak itu kan, karena kita menggunakan aplikasi-aplikasi meeting online untuk pelajaran online itu. Kemudian kalau dari sisi misalnya lelah secara fisik, tentu mungkin tidak terlalu karena tidak hadir secara fisik ke sekolah.
Nah, tetapi mungkin lelah psikologis juga kan, orang tua lebih intens komunikasinya dengan orang tua. Jadi dibandingkan sekolah hari biasa, itu komunikasi dengan orang tua tuh lebih jauh lebih intens. Lebih interaktif sekarang selama pandemi ya. Ada apa disampaikan, nanti dilaporkan hasilnya, ya kan. Ada tugas disampaikan, begitu seterusnya. Jadi lebih ini, belum lagi ada komplain dari orang tua dan lain sebagainya, kenapa anaknya begini dan begitu lain sebagainya. Jadi beda-beda lah ininya. Beda-beda deritanya. Beda-beda deritanya. Tapi tetap sama tetap. ini. Kalau untuk mengontrol guru tetap itu seperti apa yang dilakukan oleh sekolah? Kita selalu mengerjakan, kita masih ada pertemuan di sekolah, pertemuan dengan memenuhi protokol kesehatan, dan kemudian juga kita meeting online secara teratur, secara berkala untuk membahas, mengevaluasi, merencanakan, kemudian mengeksekusi kesepakatan yang telah kita buat itu. Itu tetap ada pertemuan-pertemuannya. Jadi untuk kontrol tetap jalan ya dalam proses pembelajaran ini. Baik, ini menarik pembicaraan kita. Sebenarnya tadi satu saya simpulkan bahwa sebenarnya pembelajaran hari ini memang ini harus kita ini kan ya Ustaz. Mungkin Bapak punya ini ada closing apa itu yang bisa disampaikan tentang ini? Ya. Media sosial kita itu riuh ramai ya. Jadi macam-macam, semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa berbicara, menulis apa saja, termasuk dan tentang pembelajaran online ini. Ada yang menyebut macam-macam, ada yang menyebut guru begini dan sebagainya. Menurut saya di kondisi seperti ini kita harus legowo dengan keadaan ini. Itu yang pertama harus kita lakukan, menerima dulu. Menerima kalau kita kondisi. resisten, kalau kita menolak terlebih dahulu, itu justru akan melelahkan kita gitu. Kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa harus begini? Nah, kalau kita tidak awali dengan penerimaan. Jadi yang kita lakukan di awal adalah kita harus menerima kondisi ini dulu. Setelah kita menerima kondisi ini, baru kita tentukan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dalam proses termasuk dalam pembelajaran di sekolah. Nah, sehingga kemudian kita bisa lebih lempeng, bisa lebih lebih agak wise begitu ya dalam menyikapi masalah-masalah yang terutama dalam dunia pendidikan, sehingga tidak muncul pro kontra dan sebagainya. Memang sunatullahnya pro kontra, tapi tidak sekeras itu dan tidak sefrontal itu. Ini juga ya seperti sekarang itu kan. Ya. Ada yang bilang guru makan gaji buta, saya baca di media sosial itu kan, itu sebuah itu reaksi teman-teman waktu bilang wah guru makan gaji buta itu gimana? Ya, kita kan tahu kita bekerja. Kita bukan tidak bekerja, kecuali kalau kita tinggalkan tugas kita, kemudian libur total gitu ya, kemudian tanpa bekerja sama sekali, ya itu tentu akan menusuk kita kan. Tetapi ini kan tidak, kita bekerja tetap seperti biasa ya kan, bahkan lelah psikologisnya lebih dari biasa gitu kan. Jadi kita tidak termasuk dalam klausul itu, saya kira. Jadi kita santuy saja, nikmati dan jalani saja. Nikmati dan jalani. Baik, itu. Terima kasih Pak Sarizul ya sudah hadir di Ruang Indonesia. Jadi netizen Indonesia, seperti sudah kami katakan pada sesi sebelumnya, hari ini sebenarnya ini adalah kondisi yang mau tidak mau harus kita terima. Kita tidak bisa protes pada keadaan, apalagi protes pada Tuhan. Hari ini bisa kita lakukan hanyalah bagaimana kita menyikapi kondisi yang seperti ini menjadi sesuatu yang tidak pun menyenangkan, tapi bisa kita pahami bersama. Pemerintah sedang berusaha mencari formulasi terbaik untuk rakyat Indonesia, dan kita sebagai rakyat juga harus mencari formulasi yang terbaik kita bisa menjalaninya semua. Kami dari Ruang Indonesia Bicara selalu memberi kesempatan untuk kita semua menyampaikan apa yang kita rasakan sehingga ke depan kita bisa lebih baik. Selamat berjuang Indonesia, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.